aku Lisna. Apakah kalian masih ingat tema kita bulan ini? Ya, betul sekali. Tema kita di bulan Juli ini adalah self control atau penguasaan diri. Di minggu pertama kita sudah belajar untuk menguasai emosi kita. Lalu minggu lalu kita juga belajar untuk menguasai rasa malas kita. Nah, di minggu ini kita akan belajar dari Petrus yang gagal menguasai dirinya karena ia takut. Sama seperti Petrus, kita semua adalah manusia yang lemah. Maka dari itu, kita tidak mau berusaha sendiri dalam menguasai diri kita. Kita mau terus berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalimat komitmen kita di minggu ini adalah, Tuhan Yesus mengetahui kelemahanku, maka aku mau berserah kepadanya. Karena Tuhan kita Tuhan yang kuat, hebat, dan sangat besar, kita mau selalu memuji dan memuliakan namanya. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian berikut ini. Adik-adik Impact Kids, kisah firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Petrus yang gagal menguasai rasa takutnya. Nah, sebelum kita dengar lebih lanjut tentang cerita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk minggu ini Tuhan. Tuhan boleh berikan kami kesempatan lagi untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di ibadah Impact Kids Online di bulan Juli minggu ketiga ini. Bapa di surga, sebentar kami akan memulai firman Tuhan kami. Biarlah kami boleh duduk dengan tenang, boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami masing-masing nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik Impact Kids pasti sudah pernah mendengar kisah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus ditangkap. Nah, jadi begini ceritanya. Pada malam sebelum Yesus ditangkap, ia dan murid-muridnya mengadakan makan malam untuk memperingati hari Paskah. Pada perjamuan itu, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan mengadakan perjamuan yang kita peringati sampai hari ini. Dan dalam perjamuan itu, Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya tentang kesengsaraan dan penderitaan yang akan segera ia hadapi. Namun pada saat itu juga murid-murid Yesus belum mengerti apa yang sebenarnya Yesus maksud. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa Yesus harus mati untuk seluruh umat manusia. Termasuk Petrus adik-adik. Saat itu Petrus dengan yakin berkata kepada Yesus bahwa imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan tergoncangkan. Akan tetapi Yesus malah berkata bahwa malam itu sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Menyangkal itu artinya tidak mengakui ya adik-adik. Dan hal ini menunjukkan bahwa Petrus akan bersikap tidak mengenal ataupun tidak mengakui bahwa ia mengenal Yesus. Petrus yang saat itu belum memahami apa saja yang akan terjadi berkata kepada Yesus bahwa ia siap mati bersamanya. Namun Tuhan Yesus tentunya lebih tahu apa yang akan terjadi. Karena akhirnya saat Yesus sudah ditangkap dan sedang dihadapkan kepada imam-imam besar orang Yahudi, Petrus yang duduk di halaman luar pada saat itu dihampiri oleh beberapa orang. Orang-orang ini mengenal Petrus sebagai pengikut dan murid Yesus. Secara berturut-turut ada 3 orang yang berkata kepada Petrus adalah bagian dari kelompok Yesus. Namun Petrus yang saat itu ketakutan menyangkal semua orang itu dan berkata bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ia bahkan mengutuk dan bersumpah. Setelah penyangkalan yang ketiga kalinya, berkokoklah ayam. Hal ini membuat Petrus mengingat perkataan Yesus dan ia menjadi sangat sedih karena ia tidak bisa mengendalikan rasa takutnya dan malah mengecewakan Yesus. Namun adik-adik, Petrus yang menyadari kelemahannya kembali bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Setelah Tuhan Yesus bangkit kembali, Yesus menebus kesalahan dan kelemahan Petrus dengan bertanya, "Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Pertanyaan ini juga disampaikan Tuhan Yesus sebanyak 3 kali loh adik-adik untuk menggantikan penyangkalan Petrus yang juga dilakukan 3 kali. Dari kisah ini kita belajar bahwa sekuat dan seyakin apapun kita pada iman kita, kita juga adalah manusia yang lemah. Oleh karena itu, kita juga harus terus meminta Roh Tuhan untuk membantu kita mengendalikan diri. Sekarang, kakak mau ajak adik-adik Impact Kids untuk menyerahkan hidupnya ke tangan Tuhan dengan mengatakan kalimat komitmen kita bersama-sama. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Taruh tangannya di dada, kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus mengetahui kelemahanku, maka aku mau berserah kepadanya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ibrani 4 ayat 15 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Imam besar kita ini memahami kelemahan kita, sebab ia juga pernah mengalami cobaan seperti kita, meskipun ia tidak pernah kalah sehingga berdosa. Amin.
Today Impact Kids. Jangan lupa bergabung di Impact Kids online minggu depan di hari dan jam yang sama dan tentunya di channel YouTube Impact Community Indonesia. Minggu depan kita akan belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita dari kisahnya Yakub dan Esau. So, jangan sampai ketinggalan ya. Bye everyone, have a blessed Sunday.